Gara-gara punya anak terus jadi lebay deh aku jadi kayak takutnya aduh nanti aku balik gak ya, nanti anakku gimana nih. Terus sampai kalau ini jatuh gimana, gue harus nolongin Hito apa anak gue nih. Kan Oh yang my jago goodness. renang kayaknya gue doang nih. Hito gak bisa kan Kak, aku jadi kayak Sampai di akhir penghujung tahun tuh aku gak ada kerjaan, nyari iklan puluhan kali gak pernah keterima. Cuma perlu apa kita takut gitu, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita kan. Iya kan? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua tetangga gue, masih di Daniel tetangga kamu bersama dengan Feli dan Hito, Felito, right? Nah kalau misalnya kalian mau terus update sama tetangga mingguan kita dan juga ngedapetin quotes-quotes yang bisa menguatkan kalian ataupun orang-orang terdekat kalian, nah langsung aja follow @DanielMananta_Network dan @DanielTetangga kamu. Dan yang pasti ya guys, salah satu misi kita adalah kita selalu memberikan values, good values kepada kalian para tetangga-tetangga kita. Jadi banyak lagi playlist-playlist baru yang akan kita produce. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu playlist apa saja sih yang ada di Daniel Mananta Network, kalian pastikan juga cek di Instagram kita. Thanks so much guys. Alright, gue jadi keinget sih kayak gue literally baru beberapa hari ini gue baca soal Israel dikasih mana pas di padang gurun gitu ya. Dan bener-bener kayak orang yang ngambil banyak sama orang yang ngambil dikit itu akan dipasin gitu. Dan gue ngerasa itu kejadian kekalian banget. Banget nget-nget gitu. Dan bahkan di hari Jumatnya ketika mereka sebelum masuk Sabat, dia bilang oke, pokoknya hari Sabtu lu jangan ngambil mana. Nah jadi pas hari Jumatnya itu dikasih 2 kali lipat mananya tersebut. Kayak apa yang terjadi sama lu juga gitu. Tiba-tiba ada 37 botol tersebut gitu kan. It's so amazing dengerin ini. It bener-bener kayak it increase my faith sih, jujur aja gitu ya. Increase my faith. Benar-benar Tuhan yang udah nyediain ini buat Feli, buat Hito, itu juga Tuhan yang sama yang kalian sendiri juga nyembah gitu. Kalian sendiri juga doa ke Tuhan yang itu gitu. Jadi kayak gue ngerasa dengan mukjizat seperti ini, mukjizat itu pun juga bisa terjadi ke kalian juga gitu. You know, karena benar. Dan jangan mikir kalau oh ya Tuhan cuma baiknya sama mereka aja, enggak ke gue. No. Itu bisikan dari setan sih menurut gue sih. Kayak sebisa mungkin lo percaya dan lo imanin, lo yakinin banget bahwa Tuhan yang sama yang disembah sama Feli dan Hito itu adalah Tuhan yang sama-sama kita doa ke dia juga. Dan dia juga bisa melaksanakan mukjizat tersebut ke hidup kalian juga gitu. Beneran deh, I think your life it's so miraculous. Yes, puji Tuhan. Penuh dengan mukjizat. Dan ini mukjizat yang baru, menurut gue ini baru awal sih. Gue dari tadi tuh pas ngobrol sama kalian gue ngerasa there will be more. Bakal banyak banget mukjizat-mukjizat yang terjadi di hidup kalian gitu. There will be more. Kenapa penting banget mengandalkan Yesus di pernikahan kalian? Ya karena itu semuanya, segala sesuatunya Tuhan Yesus yang urus. Kayak kita gak akan bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena maksudnya kayak yang pertemuin kita juga Tuhan. Bahkan waktu itu sebelum kita, misalnya kita gak ketemu di tempat casting pun Kak, kita itu bakalan tetap ketemu di tempat komsel. Karena kebetulan temennya Hito ngajakin Hito ke komsel itu. Dan kebetulan temen syuting aku juga ngajakin aku ke komsel itu. Jadi pasti kita akan tetap ketemu. Right. Ya kan? Benar. Kalian kayak udah didesain di surga gitu sama Tuhan gitu. Amin. Untuk bersama gitu. Iya, maksudnya kayak dari hal-hal sekecil apapun juga Tuhan Yesus yang ngatur semuanya. Jadi kalau kita tanpa Tuhan itu gak bakalan bisa apa-apa. Takut banget, bener-bener takut kalau gak jalan sama Tuhan. Sampai akhirnya kita di fase ya udah bener-bener kayaknya hidup nih semua ya karena kasih karunia, kita gak sampai mungkin pernah ada fase-fase kita pribadi yang down banget, yang kayaknya tuh kalau kita give up selesai sih. Tapi ya Tuhan terlalu baik, teramat sangat baik, terlewat baik dalam kehidupan kita. Jadi ya thank God, makasih Tuhan Yesus buat setiap hari yang boleh kita alamin, baik itu susah maupun senang.
ya kita jalanin itu dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa tanpa sedikit ngurangin rasa kayak kecewa gitu sama Tuhan. Ya ini yang jadinya kita alamin kayak ada aja kan berkatnya Tuhan kasih gitu. Iya, kayak kita suka gak nyangka Iya. tiba-tiba gitu. Tiap hari cuma Bahkan bisa kita pun dibikin tiap hari iya, itu bener bingung kayak gitu, dibikin segala bingung. sesuatunya deh, hal-hal apapun itu kayak yang kita doakan, bahkan yang gak kita doakan Iya. pun Tuhan kasih. Betul. Jadi kita tuh selalu megang apa yang gak pernah, selalu megang firman juga apa Iya. yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, itu Gak semua pernah Tuhan timbul dalam hati sediakan. Iya, sekalipun Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Cuma Dan balik beyond lagi, expectation bener-bener. cuma balik lagi di mana Tuhan berkatin kita. Nah kita juga ada ketakutan kayak gak boleh sampai kita keep di diri kita doang. Wow. Jadi harus memberi. Harus selalu mengalir. Iya, harus selalu mengalir. Gitu. Sekarang ini kan banyak orang yang ngerasa takut ya, banyak yang ngerasa khawatir. Gue nggak tahu kenapa dari tadi gue ngobrol sama Feli sama Hito, kalian tuh bener-bener kayak sangat secure banget. Kayak kalian ngerasa aman banget gitu. Dan dunia ini pun juga jadi berantakan menurut gue karena kita terlalu banyak rasa takutnya. Kita banyak rasa kekhawatiran, kita banyak rasa, dan rasa takut itu menimbulkan rasa tidak percaya, curigaan sama orang-orang di sekitar dan lain-lain. Nah, tapi gue percaya juga nih kalau misalnya kita benar-benar mempunyai rasa secure seperti kalian, oh my goodness, dunia ini pun juga akan lebih damai gitu, lebih bersukacita gitu. So, lu bisa gak sih kayak mungkin gak tahu ya dari kalian berdua gitu ya, anything untuk memberikan semangat atau harapan atau mungkin sedikit rahasia kalian to always feel secure in God gitu. Aku sih lebih ke ya hidup ini jangan dibawa pusing ya. Mungkin masalah kita berat, masalah kita besar. Cuma perlu apa kita takut gitu. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita kan. Ya kan? Ya kita gak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak gitu. Sekalipun kita ada di lembah kelam, sekelam-kelamnya tuh apa sih? Ya kan? Please kita gak perlu khawatir. Aku udah ngalamin yang namanya kekhawatiran sampai gila gitu. Sampai stres. Dan itu gak enak. Karena buat apa? Itu gak penting. Itu sama sekali kita gak, come on man, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang gak mungkin ngebiarin anaknya tergeletak kayak gitu. Dan ya nyatanya apa sih? Ya kan? Tuhan dan provide. Bukan provide lagi Kak. Buat aku sih. Dilimpahkan malah. Dilimpahkan bener. Dan sampai dapat pekerjaan pertama pun itu pas banget. Gerejaku waktu itu temanya tahun multiplikasi dan promosi. Kan gereja kita biasa ada ini kan. Setahun ini kita Tuhan dapat visi gini-gini. Sampai di akhir penghujung tahun tuh aku gak ada kerjaan. Nyari iklan puluhan kali gak pernah keterima. Sampai akhirnya tiba-tiba begitu dapat iklan. Itu dari iklan yang dulu pernah aku datang casting. Filenya disimpan. Tiba-tiba jadi client request gitu loh. Iklan yang client request. Jadi iklan pertama aku tuh justru aku gak casting iklan itu. Tapi ternyata client request. Karena waktu itu ada file. Foto itu. Wow. Mana ada yang ini sih. Iya kan? Dan itu di penghujung tahun multiplikasi dan promosi itu. Oh my Wah, goodness. mulai dari situ teng ya berkat buat keluarga tuh dibuka di situ. Ya. Dan ini berlaku banget sekali lagi buat kalian yang lagi nonton juga, tetangga-tetangga kita yang lagi nonton gitu ya. Benar-benar jangan khawatir buat masa depan gitu. Karena itu emang gampang banget ya kita diintimidasi tentang masa depan atau masa lalu gitu. Masa lalu kita misalnya gara-gara lu dulu bla 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 bla, ya pasti masa depan lu akan jadi orang gagal misalnya seperti itu. Iya, betul. Dan itu menurut gue intimidasi. Dan emang kita harus serahin semuanya sama Tuhan sih. Bener. Karena hanya Tuhan yang tahu. Dan yang tadi gue suka banget Hito bilang bahwa masalah yang mungkin sedang kita hadapi sekarang ini, coba kasih masalah tersebut di dalam tangannya Tuhan. Karena Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada masalah kita gitu. So kalau dari Feli sendiri gimana? Kalau dari aku sih aku lebih ke, kalau yang kayak soal Hito gitu kan aku selalu bilang sama Tuhan kan, kalau aku butuh apa aku selalu bilang gitu loh. Nah kalau ini tuh justru sekarang ya semenjak aku jadi mama gitu, aku tuh suka panik kalau misalnya pergi-pergi
itu justru aku malah kalau kakak bilang aku secure, enggak, justru aku tuh lagi merasa insecure kalau misalnya lagi terbang gitu. Misalnya naik pesawat, aku tuh pasti selalu yang kayak, duh ini nanti pesawatnya kenapa-napa gak ya? Ini kenapa gak ya? Tapi selalu ada Hito yang negor. Kayak kamu kayak gak punya Tuhan Yesus ya? Kayak gitu. Selalu ngingetin aku kayak aduh ya ampun Tuhan maaf Tuhan. Terus aku kayak Tuhan maaf ya kayaknya gara-gara punya anak terus jadi lebay deh aku. Aku jadi kayak takutnya aduh nanti aku balik gak ya? Nanti anakku gimana nih kalau aku kenapa-napa. Itu normal banget by the way. Iya kan? Iya gitu ya kak. Gue juga ngerasain gitu. Ini istri gue lagi di Jerman actually. Nah ini pas dia ke Jerman pas gue di bandara. Gue yang aduh nanti kalau misalnya dia ini gimana ya kalau misalnya. Iya kan kak. Sumpah aku mikir gitu aduh, terus. kesel banget deh itu. Parah sampai kayak apa namanya biasa kan kalau pesawat misalnya ada angin kan pasti goyang. Itu tuh aku bisa langsung Bapak Kami, Mazmur 91 semuanya. Terus aku selalu ngetin anak aku. Terus aku sampai kayak terus sampai kalau ini jatuh gimana? Gue harus nolongin Hito apa anak gue nih kan yang jago renang kayaknya gue doang nih. Hito gak bisa kan kak. Aku jadi kayak harus gimana sampai mikir kayak gitu. Terus ntar pasti ditegur lagi sama Tuhan kayak aduh apaan sih Feli gitu. Jadi aku misalnya kayak oh iya aduh maaf Tuhan dan ntar pokoknya ngelawan yang intimidasi iblis gitu. Sampai akhirnya nanti pas lagi ada goyang dikit aku pasti selalu kayak inget yang pas Tuhan yang di kapal terus bilang kayak angin tenang gitu diam. Terus langsung diem badainya kan. Aku juga selalu kayak diam. Aku selalu gitu kayak angin diam. Pokoknya tenang udah gak boleh goyang-goyang. Ntar deh diam. Makasih Tuhan Yesus. Ntar aku gitu lagi. Ya karena kita punya otoritasnya itu juga sih. Karena kita ada kan? Yesus di dalam hidup kita kan. Terus misalnya aku juga sampai kayak misalnya ada bunyi apa nih di rumah dikit, itu aku langsung cek CCTV. Atau aku langsung suruh itu keluar lihat ada apa gitu. Terus kayak aduh kenapa sih, kan kita udah berdoa kayak maksudnya Mazmur 91 juga kayak rumahmu juga gak bakalan diapa-apain gitu. Sampai kayak iya juga ya, duh Tuhan maaf Tuhan bukan gak percaya Tuhan ini cuma gara-gara kayaknya udah jadi orang tua. Jadi kayak lebih aduh nanti anak gue kenapa-napa atau apa gitu-gitu loh kak. Jadi aku kayak selalu melawan intimidasi iblis itu. Dan puji Tuhan selalu ada Hito yang ngingetin kayak ada Tuhan Yesus kayak sehelai rambut aja tuh Tuhan gak izin. Kalau gak Tuhan izinkan gak bakalan jatuh gitu. So jadi good. kayak udah harus selalu ingat perkataan firman. Karena firman itu nyata dan firman itu hidup. Jadi kayak gak usah terintimidasi walaupun tetap ada takut-takutnya. Tapi pasti selalu diingetin inget diri sendiri gitu loh. Kayak gak boleh Tuhan. Rasa Tuhan, takut tuh normal banget iya juga. Kan kak. Tapi selalu kayak pokoknya gak usah punya rasa takut yang berlebih. Karena pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Gak mungkin anaknya Tuhan tinggal gitu. Jadi aku kayak ya udah gitu. Gue sempet kayak bangun tidur. Abis itu gue kayaknya mimpi lagi. Pokoknya Viola udah gak ada gitu. Jadi Violanya udah tidak ada di dunia ini gitu kan. Di mimpi gue tersebut gitu. Dan gue yang kayak bangun. Gue takut banget. Dan gue ngerasa gila ini kalau misalnya sampai gue sebagai single father kayaknya gue gak bisa deh. Dan gue mulai nangis. Gue mulai kayak gitu. Dan tapi at that time Tuhan kayak no Neil you know what. Puji-pujian. Udah gue akhirnya ada satu ruangan emang kita untuk nyanyi. Kita disitu bisa nangis. Kita bisa lepas banget. Kita bisa doa sama Tuhan. Kita bisa teriakan namanya Tuhan dan lain-lain gitu ya. Dan setelah itu gue jadi tenang lagi sih. Kayak ngerubah perspektifnya lagi. Ngerubah perspektif bahwa bahkan ya itu ya. Kita kan sering banget ngomongnya pakai what if that happens gitu. Tapi perspektif dari Tuhan adalah even if that happens. Gue akan tetap ada di sebelah lo gitu. Untuk menjagain dan pastinya ya melindungi kayak gitu sih. Bener. Ya sama Hito kalau saya ngaku mau motoran ya. Aku kayak aduh Tuhan nanti kalau di motoran dia pulang dengan selamat gak ya. Aku tuh selalu gitu kak. Sampai waktu Hito motoran tuh kan kita punya aplikasi yang bisa saling lihat kan kecepatan berapa kilo pun kelihatan. Iya aku sampai liatin terus aku gak tidur bener aku liatin. Oh my goodness. Karena aku gak berani telepon dia walaupun dia kayak pakai petok gitu. Tapi aku tetap kayak gak usah lah bahaya gitu. Gak usah lah gitu. Jadi aku ngeliatin doang kayak khawatir gitu. Sampai aku kayak gak usah lah pasti Tuhan jaga. Jadi tapi tetap ada khawatir-khawatirnya manusiawi ya kayak. Tapi jangan over aja. Iya tapi jangan over. Jadi tapi ya udah selalu dibawa dalam doa terus. Karena menurut aku udah mulai agak over. Cuma sekarang udah berkurang banget nih. Tapi pas waktu itu mah bener-bener parah banget. Aku sampai mikir tau gak pas aku pergi ke Singapura kan aku Hito Bible. Aku sampai mikir gini, apa Zevanya Granite artinya anak yang kuat karena dia bakalan sendirian nih. Kok gue naik pesawat kenapa-napa nih gitu kak. Aku bilang sama Hito, aku bilang sama mami aku.
terus kata mami kalau udah jadi orang tua emang pasti kayak gitu. Cuma harus dilawan dengan doa, puji-pujian. So, oh gitu ya, berarti itu normal ya udah oke. Gitu. Dan sering banget ya ketika kita kayak punya pemikiran-pemikiran kayak gitu, kita langsung mikirnya kayak oh enggak nih. Pertama mungkin opsinya adalah lo mulai menghakimi diri lo sendiri gitu misalnya. Katanya punya Tuhan, tapi kalau lo masih bisa punya rasa takut, don't worry, itu juga tetap dari musuh kita, itu dari iblis juga gitu kan. Yang kedua, kadang-kadang ada juga godaan kayak ketika lo dihadapin masalah, doa itu adalah hal terakhir yang lu lakuin. Kayak misalnya lu gak bisa tidur. Abis itu lu yang kayak aduh gila gue gak bisa tidur nih. No, paksain. No, harus bisa. And you're doing it dengan kekuatan lu sendiri gitu. Dan akhirnya lu gak bisa tidur. Lu malah makin melek gitu kan. Padahal sebenarnya ketika lu kasih itu sama Tuhan, lu doain. Tapi kadang-kadang di pikiran kita, masa hal kayak beginian aja didoain sih? Gak usah lah. Ada pemikiran itu juga gitu. Nah itu yang harus dilawan banget sih. Dan menurut gue emang harus didoain banget gitu. Benar. Terlibatnya Tuhan di dalam bisnis lu dan bagaimana cara lu melibatkan Tuhan di Scarlett sendiri. Jadi aku udah punya pengalaman di hal itu. Jadi aku juga bilang ke Tuhan maaf ya. Kemarin Feli kayaknya gak terlalu libatin Tuhan ya. Jadi Feli tuh jadi ditipu gini. Maaf ya Tuhan. Orang-orang yang di saat WFH atau banyak yang pengurangan karyawan dan lain-lain. Mereka semua jadi reseller Scarlett. Dan ketika jadi reseller Scarlett jadi berkat buat mereka.